Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di second channel. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengolahan video. Teknik pengolahan video atau disebut juga editing video termasuk dalam pasca produksi pada proses pembuatan video. Editing video pada intinya adalah memotong, menyambung, dan menata aset yang telah dibuat selama proses produksi yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Syarat dan tujuan utama editing. Syarat utama editing adalah kesinambungan gambar dan suara sekaligus, sehingga membentuk irama kejadian yang sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Sedangkan tujuan dasar editing adalah menyajikan suatu cerita yang utuh kepada penonton. Jenis-jenis editing terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah linear editing. Linear editing adalah teknik editing dengan menyusun gambar satu persatu secara berurutan dari awal hingga akhir. Seandainya terjadi kesalahan dalam menyusun gambar, proses editing harus diulang kembali. Teknik ini dapat menggunakan teknik on-cam editing, arrow, dan aberrant. Yang kedua adalah teknik non-linear editing. Editing yang dilakukan pada saat pasca produksi atau post-production dengan menggunakan komputer secara digital. Tahap-tahap video editing. Yang pertama ada tahap offline editing, di mana proses pemilihan atau selection dan penyusunan shoot atau juxtaposition sesuai dengan susunan skenario tanpa menerapkan efek-efek tertentu. Sedangkan online editing adalah proses penambahan efek-efek tertentu seperti efek transisi, efek warna, efek gerak, caption, dan efek-efek lainnya sesuai dengan kebutuhan cerita. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem editing, salah satunya adalah Windows Movie Maker, Pinnacle Studio, Sony Vegas, Adobe Premiere, YouLead, Corel Video, Wondercell Filmora, dan masih ada banyak lagi. Untuk saat ini saya akan mencoba mencontohkan tampilan pada Adobe Premiere. Lingkungan kerja Adobe Premiere terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah Project Window, di mana seluruh file project yang kita gunakan akan kita simpan di dalamnya. Kemudian Monitor Window sebagai preview, dan ada Timeline Window sebagai editingnya, di mana kita bisa memotong dan menyisipkan video yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah Tool Window. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di Adobe Premiere. Yang pertama adalah capture video dan audio, yaitu proses untuk memindahkan media yang kita rekam, baik dari DV camcorder, handycam, televisi atau VCR, ke dalam harddisk komputer. Kemudian yang kedua ada proses import dan trimming, yaitu proses memasukkan gambar, video, atau audio ke Adobe Premiere. Di sini biasanya kita sudah mulai menggunakan timeline untuk editing. Adalah pemasukan title. Keempat, pemasukan transisi, yaitu proses menyusun shoot menjadi scene. Transisi ini dapat dipakai untuk menunjukkan hubungan peristiwa, pergantian waktu, atau tempat. Ada beberapa transisi ya yang bisa kita gunakan seperti cut, perpindahan atau pergantian langsung dari satu shoot ke shoot yang lain. Dia mempunyai fungsi kesinambungan aksi, detail objek, perubahan tempat dan waktu, serta menciptakan irama kejadian. Ada fade, yaitu perpindahan shoot di mana gambar berubah secara berangsur-angsur menjadi semakin jelas dari gelap ke terang, atau perlahan-lahan gambar semakin gelap. Jadi ada fade in dan fade out. Kemudian yang sering dipakai adalah dissolve, yaitu perpindahan gambar secara tumpang tindih dari akhir suatu shoot dengan awal dari suatu shoot berikutnya. Transisi ini digunakan untuk perpindahan shoot yang terputus waktu secara signifikan, seperti pergantian jam, hari, dan seterusnya. Berikutnya ada whip, yaitu transisi dari shoot satu ke shoot berikutnya dengan cara gambar digeser ke kanan atau ke kiri, keluar dari frame. Transisi ini digunakan untuk perpindahan shoot yang terputus waktu tidak berselisih jauh, yaitu selang beberapa menit. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi yang bisa digunakan di Adobe Premiere berikutnya adalah untuk merekam suara. Jadi dia memiliki menu untuk recording suara, atau bisa juga kita linkkan dengan Adobe Audition. Jadi tidak perlu kita membuka dua aplikasi sekaligus, tapi kita bisa mengelingkan dari Adobe Premiere ke Adobe Audition.
kemudian memberi efek khusus pada video dan audio, dan yang terakhir adalah rendering atau export. Seperti itu untuk beberapa penjelasan mengenai teknik pengolahan video. Semoga dari sini ada gambaran dan ada manfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai di sini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di second channel. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengolahan video.